Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya hormati sebagai pemateri atau pembicara, yang saya hormati kepada teman-teman seperjuangan Gerakan Mahasiswa Al-Ahliyah. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya di sini sebagai moderator akan membawakan acara pada siang kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, yang kelima foto bersama. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi yang akan dibawakan oleh pemateri Pak Anas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa ma anakumur rasul fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa qala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni liyuhibbukumallaha wa yaqulu lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Semoga antum semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah serta berlimpah, dan kita tetap semangat dalam kebaikan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, karena inilah satu-satunya cara kita untuk membersihkan dosa, untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga kita diberikan keberkahan, dihindari dari segala wabah, penyakit, amin, atau keburukan apapun, dan juga semoga keluarga kita di rumah masing-masing, ya, ibu, bapak, saudara-saudara kita yang di rumah itu kecipratan pahala, ya, kebagian pahala, kebagian berkah yang dari yang antum lakukan pada kesempatan hari ini. Salam selamat kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita Islam secara kafah tanpa kurang sedikit pun. Sebab rahimakumullah, para pemuda Gerakan Mahasiswa Al-Ahliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang be good muslim, ya, menjadi muslim yang terbaik. Loh, kalau umpamanya ngobrolin ada muslim yang terbaik, berarti ada muslim yang nggak baik, ya gitu kan? Nah gitu. Nah ini makanya saya angkat tema ini karena agar kita mengetahui, ya, memperoleh pengetahuan bahwasanya ada muslim yang baik, ada muslim tidak baik, gitu ya. Karena muslim itu kan orang, ya, begitu. Iya. Tapi kalau Islam nggak ada Islam yang baik, Islam buruk nggak ada. Islam itu adalah baik, begitu. Nah, orang kafir bertanya, loh, kenapa orang muslim itu nggak menjalankan syariatnya, gitu, nggak menjalankan ajarannya? Itu tadi, karena ada muslim yang baik, ada muslim yang tidak baik, gitu. Kalau saya katakan buruk kayaknya nggak enak banget, ya.
Ini kayak apa ya? Buruk itu konotasi banget gitu loh. Ya. Jadi inilah pentingnya kita mengetahui, memahami kita ini bisa menjadi muslim yang baik. Kalau nggak salah saya pernah menjelaskan di kesempatan sebelumnya ya, itu tentang akidah ya. Masih ingat mungkin ya tentang akidah. Kenapa sih kita harus membahas akidah Islaminya? Apa? Kemarin kita bahas karena satu, ternyata banyak umat muslim, orang Islam itu adalah agamanya keturunan. Rosihin nih katakanlah, ngapain lo agama Islam? Kenapa agama Islam? Loh, emak babe gua Islam, bener nggak? Iya. Nah itu Islam ya. keturunan. Islam keturunan ya. Belum lagi kalau punya KTP Islam, KTP. Nah gitu. Jadi penting akidah Islamnya. Terus kenapa kita bahas akidah Islam? Mau kitanya orang Islam kok mau bahas akidah, gitu kan? Yang kedua, karena Islam tidak mewarnai kehidupan. Kita kan ngebahas kemarin tuh tentang jual beli muamalah, ya kan? Jual beli, menawar, menakar harga mangga di pohonnya. Kan nggak boleh kan? Nah gitu. Atau sekarang kita ada pengembangan muamalah atau jual beli kayak di Shopee Pay gitu kan. Ini ngobrol produk nggak apa-apa kali ya. Terus apalagi pay letter dan sebagainya. Itu Islam membahas itu. Iya. Gitu, itu membahas. Belum jual beli, belum bayi tabung segala macam kan begitu. Dibahas. Terus apalagi yang tren terbaru? Banyak sekali pengembangan keilmuan kan. Nah, kalau umpamanya akidah Islam itu enggak diterapkan, tidak mewarnai kehidupan, itu tidak akan terasa Islam itu adalah solusi. Nah gitu ya. Nah itu yang kemarin kita bahas. Tapi kita membahasnya bukan itu. Kita membahasnya adalah bagaimana kita seorang muslim menjadi muslim yang terbaik. Be a good muslim, begitu ya. Sahabat rahimakumullah, para pemuda gerakan mahasiswa Al-Ahriya yang Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pemuda gitu ya. Ya, antum itu kan pemuda kan? Iya. Masih muda? Masih. Oh, masih. Ciri ngaku-ngaku muda gitu. Masih muda, Pak. Masih muda, tergantung fisiknya. Iya. Jangan main fisik. Ya kan? Nah, itu pemuda itu biasanya punya apa namanya? Idola. Oke? Punya idola. Rasain juga punya idola. Siapa? Kang Imam. Arman. Nah, Arman punya idola, ya kan? Pasti punya idola. Nah, hati-hati dengan idola itu. Pak, boleh nggak kalau umpamanya kita punya idola? Boleh. Boleh. Fitrah. Fitrah. Kemarin saya sindir fitrah itu ada namanya Gorizatul Baqo. Apa itu? Mengeksiskan diri. Terus punya idola juga, gitu kan? Terus ada Gorizatul Nau, ingin lebih daripada dirinya, begitu kan ya? Itu boleh. Atau suka lawan jenis, boleh. Tadayun. Ya, Gorizatul Tadayun gitu ya. Nah, jadi pemuda itu biasanya punya apa namanya? Punya idola, ya. Pertanyaannya, yang jadiin idol itu siapa? Iya. Kenapa? Karena hati-hati Jiren. Dia akan bersama dengan idolanya di akhirat. Mampus dah kalau umpamanya dia idolanya Rolling Stone. Wow. Ya wis wassalam. Jawaban akhiratnya kemana? Kanan apa kiri, ya kan? Terserah. Jadi siapa yang pantas menjadikan idola bagi kaum muslim, ya kan? Bagi kita pemuda, begitu ya. Ya tentu sesuai dengan tadi yang saya bacakan ya dalam surat Al-Ahzab tadi ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ternyata Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi uswah, suri teladan kita. Kenapa? Ya, karena karakternya itulah yang luar biasa. Perilakunya punya akhlakul karimah, ya kan? Akhlak yang baik begitu. Ini sosok idola kita, sosok idola kita. Terus yang menjadi catatan saya adalah tidak lupa daratan. Tidak lupa. Gini. Saya ingin menjelaskan bahwa Islam itu indah, Islam itu nikmat, Islam itu nggak berat, Islam itu asik. Kenapa asik? Islam itu bukan berarti nggak cinta dunia. Bukan berarti tidak menikmati dunia, begitu. Harus menikmati dunia. Ya,
harus menikmati dunia. Kenapa? Karena itu adalah yang Allah berikan kepada kita, begitu ya, gitu. Kenapa idolanya Rasulullah? Karena ternyata Nabi Muhammad SAW itu adalah peduli terhadap umat. Coba kalau ketika beliau mau meninggal, sekaratul maut, apa coba? Ummati, ummati, ummati. Jadi yang ingat itu bukan, istri saya mana? Kan gitu kan? Apalagi cucu kesayangannya, siapa? Hasan dan Husain. Mana Hasan? Husain? Enggak. Tapi apa? Umat. Ini peduli terhadap umat. Dan Rasulullah juga mencontohkan rajin ke masjid, ya masjid. Maka ini Gema Al-Khairiyah, gerakan Masya Al-Khairiyah, jangan sampai lelet, jangan sampai kendor, jangan sampai lemoy, apalagi. Hah? Kenapa? Karena kita akan kalah dengan musuh-musuh Allah SWT. Di sana itu musuh Allah bergerilya, menghina Islam, nginjak Islam. Makanya kita jangan sampai lelet. Biarkan muzakarah setiap Jumat ini harus diadakan. Bahkan harus mengundang seluruh mahasiswa. Ya, walaupun ya saya sudah nyebar kemana-mana, ya nggak apa-apa. Allah mencatatnya proses. Tenang saja. Oke. Kan kemarin kita sudah ngebahas bahwasanya tentang apa tuh pahala apa? Investasi. Ya kan? Pahala investasi. Saya bahas bahwasanya kalau orang yang rajin sholat dan orang yang rajin sholat tapi ngadain muzakarah, itu pahalanya lebih besar yang rajin sholat ngadain muzakarah. Nih, yang hadir. Terus yang di belakang layar, nyiapin kamera, nyiapin snack, segala macam. Itu pahalanya ngalir loh. Demi Allah itu pahalanya ngalir. Luar biasa. Ya kan? Maka dari itulah kita harus melakukan kebaikan seperti itu. Terus menerus, ya, agar pahala kita kembali kepada idola. Jadi idolakanlah Rasulullah, karena memang Rasulullah itu adalah menjaga kita dunia akhirat, gitu. Kalau orang kafir kan yang menjaga Yesus katanya, ya, bukan menjaga, penebus dosa lah katakanlah, gitu kan. Tapi kita luar biasa, Nabi yang mulia, begitu. Nah, hati-hati kalau tadi saya sampaikan, hati-hati kalau kita mengidolakan apa namanya selain Nabi Muhammad SAW, maka ini saya bacakan dari hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Tabrani, ya, barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk salah seorang dari mereka. Artinya apa? Walaupun Islam, sholat, tapi kalau ngikuti tadi ya, saya dulu tuh senang lagu Bon Jovi, walaupun nggak ngerti saya. Terus apa namanya country, lagu-lagu country gitu kan, setel waktu di kos-kosan Bandung, setel aja gitu kan, walaupun nggak ngerti gitu. Ternyata di situ di Beatles, ya kan, ternyata di situ ada doa-doa, ada pujian-pujian. Nah, kan repot itu, repot itu. Nah, maka dari itu kalau kita fans berat dan bahkan kita ngikuti, kita termasuk kaumnya. Mampus itu, ya kan? Saat sholat udah cungkir balik capek, gitu ya. Baik. Nah, dari hadis riwayat Bukhari, tidak luput satu perkara dari urusan kami Yahudi kecuali dia Rasul menyalahi kami dalam hal itu. Ya. Jadi ingat, jangan ngikutin idola yang bisa kita menjadi murtad. Makanya nggak aneh sekarang banyak atau mudah yang murtad. Banyak. Kemarin kita ngebahas tentang apa? Sedikit tentang Hadoro dan Madaniyah, ya kan? Sungsang Walik. Maka Islam itu fanatik dalam artian apa ya? Kurang berilmu, jangan, ya kan? Tapi kita bablas juga jangan. Contoh, al aslu fil asya'i alaibahah. Hukum asal benda, HP, mic atau gelang ya yang saya tunjukin, jawab boleh, nggak masalah, bukan bid'ah. Tapi kalau di situ malam yarid dalu tahrim, kalau di situ ada dalil yang mengharamkan, maka haram. Contoh, tuh bagus kan baju koko yang dipakai Cirin sama Wildan, tapi kalau ada salib haram pakai. Ada simbol-simbol hadoroh, ada simbol-simbol di situ, ada pemahaman kafir atau selain daripada Islam, hati-hati. Maka berarti kalau gitu Pak harus tahu simbol-simbol tuh. Oh iya harus tahu. Kalau nggak tuh repot. Dulu tuh pernah sendal ya, lambang apa gitu tuh. Itu sebenarnya lagi coba
digencarkan kemurtadan, pemurtadan. Atau kemarin kita bahas tuh pertanyaan siapa tuh yang loa ya, kalung, love of attraction, ya kan? Konon katanya disangkut pautkan dengan apa tuh, kebaikan katanya. Kebaikan ini adalah cinta, kita harus menyebarkan kebaikan gitu kan. Loh, kenapa mesti harus ada simbol itu? Nah, itu hati-hati. Tapi kalau umpamanya nggak ada simbol-simbol yang menyebabkan kita kemurtadan, boleh gitu. Lawang saya aja pakainya Levi's kok. Nggak bersih sesarungan tah? Peci juga ada Mujakara. Sebenarnya saya jarang pakai peci sebenarnya, aslinya mah gitu kan. Jadi ini umat Islam harus paham. Kalau paham enak. Nggak beban gitu loh, nggak beban dan juga nggak bebas lepas gitu. Nah ini, maka dari itu kembali lagi kita harus menjadikan Rasul itu adalah idola, ya, idola, dan juga para sahabat adalah idola. Kenapa? Kita harus meneladani perilaku mereka. Jangan sampai kita EGP. Apa EGP? Dan emang gue pikirin, nah gitu loh. Bodoh amat kan gitu. Kalau umpamanya kita bersikap bodoh amat terhadap Islam, terhadap idola kita Nabi Muhammad SAW, emang gue pikirin, wah repot. Serepot itu, urusan bisa jadi perkaranya apa? Neraka. Wis lah, selesai. Ya gitu. Jadi dengan kata lain bahwa kita jangan itu. Maka supaya nggak EGP, PDKT. Ini harus ada istilah-istilah saya. PDKT with Islam. Oh kan? Apa PDKT? Apa? Pendekatan. Weh. Tapi jangan SKSD terhadap Islam. Sok kenal sok dekat. Akhirnya mah cuma ngaji doang. Udah cuma ini mah diajak gaul kan. Jadi jangan EGP, jangan juga SKSD. Lebih parah, STMJ lagi. Sholat terus, maksiat jalan. Wah, repot urusannya itu. Jadi yakin sama janji Allah. Ya, ini pemuda sabab, para sabah, pemuda-pemudi yang memang luar biasa akan mengguncang dunia. Yang akan menjadi peradaban Islam itu muncul. Kan Al-Hidayah kampus peradaban Islam toh? Maka wujudkan itu. Oleh siapa? Gema Al-Heriyah. Allahu Akbar. Nah gitu. Jangan lembek lah pemuda mah, ya. Jadi saya ada kata. Siapa yang seneng Naruto? Nih. Dari Hatake Kakashi. Wah, enggak seneng Naruto, repot urusan. Bukan idolain Naruto, tapi bagus sih, ada ilmu-ilmunya. Seseorang yang tidak menaati peraturan disebut sampah, kata si Hatake. Nah, tapi orang yang tidak peduli pada orang lain lebih rendah dari sampah. Enggak menaati peraturan, dia sampah. Tapi orang yang enggak peduli pada orang lain itu lebih hina daripada sampah. Ya. Jadi maksud apa sih? Antum katakanlah, ini nih bagus nih Gema Al-Heriyah nih. Ini artinya bahwa antum peduli. Peduli terhadap siapa? Terhadap para pemuda yang menarik kepada kebaikan. Ini bagus ini. Antum berarti kalau gitu antum ini terhindar dari sampah. Ya. Maka dia itu bagus berdakwah dan harus berkontribusi untuk umat. Apa? Adalah cinta kepada Islam. Ciri kontribusi, ciri peduli, ciri perhatian kepada umat adalah dakwah. Adakan acara muzakarah. Nah, ini adalah cinta. Berarti antum telah mengamalkan apa? Kalimat terakhir Rasulullah ketika mau meninggal. Ummati. Nitip. Kan Rasulullah kan nitip kan? Kepada siapa? Umat Islam selanjutnya, pada antum ini. Dan antum ternyata membawa kalimat Rasul, titipan pesanan itu, ya kan? Dan akhirnya dilakukanlah kajian atau muzakarah ini. Peduli. Nggak apa-apa. Belum banyak peserta yang hadir, nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Karena antum sudah peduli, antum sudah tercoret terhadap apa? Dosa investasi.
Nah, masih ingat kan? Nah, ini jarang dibahas. Ada pahala investasi, ada dosa investasi. Pahala investasi itu apa? Pahala yang mengalir terus walaupun kita tidak melakukan. Kan ada istilah itu tuh MLM. Tahu nggak MLM? Wah, ini mah nggak gaul ini mah. Nanti dibahas nih tentang muamalah. Multi level marketing itu tuh jualan, ya kan? Beli produk dari orang lain terus kita dapat poin, ngejual lagi. Orang lainnya ngejualin dari kita nih informasinya, kita dapat poin dari orang tersebut dan terusnya. Mengalir itu poinnya, keuntungannya begitu. Nah, kita bikin, tapi bukan MLM. MLA. Apa tuh? Ya, dia banyak singkatan gitu ya. Multi level amal. Kita mengamalkan. Nah, Terus apa multi level amal? Cirin ngundang mahasiswa duduk di sini untuk hadir. Cirinya hadir dapat pahala. Mahasiswa hadir, ajakan jirin, maka jirin dapat pahala dari mahasiswa itu tanpa mengurangi pahalanya. Itu hadis Rasul. Ternyata jirin ngajar pramuka, tapi mahasiswa yang diajak jirin hadir, dia tetap dapat pahala. Ya? Tapi kalau sholat coba, sholat dapat pahala ketika Sholat. sholatnya, ketika nggak sholat Benar. enggak. Nih, Supardi sama siapa? Rizky katakanlah ada tugas Lampung. Ini tetap jalan nih. Ya. Jenderal kan di sana tuh. Dia dapat pahala tuh dari Mujakarta. Enak ya? Itu yang disebut pahala Investasi. Nah, ini yang nyediain air nih. Katakanlah beli atau uangnya. Tapi dia yang beli atau enggak ada lagi kegiatan lain, pahala. Itu pahala investasi. Ya nanti kita ada kajian khusus lah pahala investasi. Maka kontribusi kita terhadap umat adalah cinta kepada Islam, Allah, Rasulnya dan para sahabatnya begitu ya. Maka punya idola itu harus Rasulullah, tidak ada yang lain. Gitu. Baik, sahabat rahimakumullah, para pemuda yang dirahmati Allah SWT, khususnya gerakan mahasiswa Al-Heriyah yang dicintai Allah SWT. Untuk menjadi atau be a good Muslim, nah ini mulai nih ya, tadi mukadimah. Untuk supaya kita menjadi seorang Muslim, yuk kita perlahan indikator-indikator, ngelihat indikatornya. Yang pertama, kenali diri. Jadi siapa? Ya diri sendirilah, jangan orang lain dulu. Kan pengen tahu kita ini benar muslim sejati nggak, benar muslim terbaik nggak, atau be agent of change apa aja gitu ya. belum bergaul. Sebagai agen perubah. Jadi ini perubahan nih. Ini agen, tahu agen? Agen itu sosok yang memang diberikan tugas khusus. Gitu. Nah, ini kan sosok yang diberikan tugas khusus kan? Iya. Untuk menjadi apa? Untuk perubahan. Dari yang buruk menjadi Baik. Makanya jangan lelet. Jam 1 ya jam 1. Gitu. Siap sedia semua. Gimana mau be agent of change kalau enggak ada? Kumaha ya ta ya. Jadi nanti Jumat depan jam 1 ya jam 1. Gitu ya. Nah, jadi ada pertama adalah kenali diri. Terima diri, kembangkan diri dan tingkatkan diri. Itu adalah agar kita menjadi be a good Muslim. Nah, saya bahas satu-satu. Gimana cara kita mengenali diri? Kita harus memecahkan 3 pertanyaan mendasar semua manusia, bukan juga Islam, bukan, tapi semua manusia. Apa 3 pertanyaan mendasar? Yang disebutnya Uqdatul Kubro. Uqda itu akidah, koda, jadi ikatan. Gitu. Apa itu? Uqdatul Kubro itu adalah ikatan simpul besar. 3 pertanyaan mendasar. Apa? Semua manusia pasti punya. Baik itu Islam maupun kafir. Yang pertama, dari mana saya berasal? Mau apa saya? Dan akan kemana saya? 3. Paham? Nah, ini akidah nih, bahaya nih kalau umpamanya nggak paham. Jadi simpul besar ini, 3 pertanyaan dasar ini, kalau nggak bisa dijawab, nggak bisa dipahami, wah repot wis, buyar.
dari mana saya berasal? Ya, dari mana manusia berasal? Mau apa manusia? Ya, untuk apa manusia di sini? Gitu. Dan akan kemana setelah mati? Nah, ini harus 3 pertanyaan mendasarnya harus dipecahkan, harus dijawab. Ya, nah, maukah kita disamakan dengan hewan? Tentu tidak. Maukah kita disamakan dengan binatang ternak? Tentu tidak. Maka kita harus beda, ya. Nah, maka itu dari mana kita? Nah, gini, ini agak berpikir. Kita itu ada sebelum kita. Ulang lagi. Kita berasal dari sebelum kita. Dan kita melakukan pada saat ini. Yang ketiga, kita akan membuat LPJ. Nah, kalau umpamanya nih apa namanya panitia mah, laporan pertanggungjawaban setelah kita nanti mati. Ulang lagi. Jadi kita harus berakidah. Apa itu akidah? Pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang apa-apa saja sebelum kita dan apa-apa saja setelah kita. Dikaitkan apa-apa saja sebelum kita dan dikaitkan apa saja yang setelah kita. Itu adalah definisi syar'i. Nah, aplikasinya gini caranya. Kita kalau umpamanya nggak beriman, ya jadi kita itu kalau umpamanya nggak paham diri kita dari mana, repot. Akan menjadi ateis. Tahu ateis nggak? Ateis itu kalau di puncak kedinginan tuh. Dingin ateis itu. Ateis itu. Pada protes penonton di balik layar ya, di balik ini kameranya. Ateis itu nggak bertuhan, nggak ngerti dia itu diciptakan hanya evolusi. Tahu evolusi itu apa ya? Ada gitu kan, berkembang, habis, punah gitu. Berpindah-pindah. Bukan, apa ya, habis gitu. Jadi ada dengan sendirinya batu, katakanlah batu ada dengan sendirinya, lambat laun dia punah, hilang, ada sendiri. Jadi dia nggak mengakui pencipta, gitu, nggak mengakui, gitu ya. Ateis jadinya kalau kita nggak ngerti dari mana kita berasal, ya. Maka karena kita akidahnya adalah Islam, maka kita harus paham kita ini ada yang menciptakan. Nggak mungkin kita ini simsalabim, nggak mungkin. Ya. Betul nggak sih? Betul. Ini air aja pasti ada yang menyediakan, pasti ada yang ngolah, pasti ada yang bikin. Oke? Loh, apalagi kita? Pasti ada yang Ciptakan. Berarti ciptakan itu khalik. Kalau kita ini berarti makhluk, ya kan? Yang diciptakan. Pertanyaannya, kalau sesuatu menciptakan sesuatu lain, atau katakanlah orang lah, kalau orang menciptakan laptop, katakanlah, ya kan? Itu apakah bikin laptopnya doang? Tidak. Bikin apanya berarti? Selain laptop. Rangkaiannya. Oke, rangkaiannya. Wes pokoknya laptop jadi. Selain laptop bikin apa? Aplikasinya. Gimana caranya kita bisa make kalau nggak ada Listrik. buku panduan, ge. Lah wes nyala, ge. Gimana sih Wildan ya? Kan nih udah nyala nih. Nyala. Manusia bikin laptop. Gimana bisa mengoperasikan kalau nggak ada buku panduan? Iya kan? Pertanyaannya, kalau buku panduan itu buku panduan akan merusak laptop nggak kalau ngikutin buku panduan? Tidak. Tidak akan lah. Masa iya sih? Katakanlah Kang Arman bikin laptop, terus bikin buku panduan. Cara menyalakan laptop dengan baik dan benar. Pertama, nyalakan laptop dengan menekan tombol power dengan paku. Nggak mungkin lah. Iya kan? Iya betul. Nggak mungkin lah. Bubar malahan. Baik, untuk mengetik silakan mengetik pakai di keyboard dengan palu sekeras-kerasnya. Peletok, peletok, peletak, peletok. Rusak kan? Nggak mungkin toh? Nggak mungkin. Untuk membersihkan layar, siapkan amplas yang kasar dengan menggosok-gosoknya.
bubar wis kan. Bagus. Dirongsok. Mungkin nggak buku panduan kayak gitu? Enggak. Nggak mungkin. Berarti kalau laptop itu mengikuti buku panduan, maka bisa dioperasikan dengan baik kan? Lah, apalagi Allah. Emang Allah gabut? Iseng lah bikin manusia gitu. Hah? Gabut. Gabut tau nggak? Jero ya. Jero. Ini bahasa-bahasa yang bahasa segaul KB nih. Ini biar ngerti pemirsa. Nggak mungkin lah. Pasti ada buku panduan lah. Iya. Buku panduannya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an kan? Jadi itu adalah buku pedoman, buku panduan untuk kehidupan. Dari mana kita berasal? Dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung berupa buku panduannya. Berarti kalau gitu kita lahir berarti berserta dengan perintah dan larangannya. Lengkap toh? Lengkap. Kalau kita mengikuti buku panduan itu, mengikuti Al-Qur'an, rusak nggak? Tidak akan rusak. Apakah kita akan jadi apa tuh namanya tuh? Kuno? Enggak. Jadi nggak modern? Enggak mungkin. Canggih. Karena kenapa saya ngomong kayak gini? Karena katanya Islam tuh kuno. Islam tuh nggak modern. Maka sekarang itu dicocok-cocokin. Islam tuh cocok-cocokin dengan sekarang? Salah, kebalik. Harusnya al-waqi'im min wijhatina dil Islam. Fakta itu harus dinilai dari sudut pandang Islam. Jangan kebalikannya. Kenapa? Karena kalau umpamanya Islam dicocokkan dengan fakta, repot jadinya. Ngambil-ngambil ayat yang dicocok-cocokin, nggak bisa. Ada juga fakta kehidupan ini harus ngikutin Islam. Ngerti nggak maksudnya? Jadi artinya bahwa kalau ada kejadian, kalau ada fakta atau mungkin persoalan apalah gitu ya, pembahasan apa, itu harusnya bentar ngelihat halal apa haram, kata Allah kan gimana ya, gitu. Bukan ini sekarang katanya gaul, gaul, cari ayat yang ngedukung gaul, nggak bisa. Paham nggak maksudnya? Ya kan gitu kan? Jadi sabab rahimakumullah, maka kita harus pahami kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan beserta buku pedomannya. Nah, ketika udah buku pedoman ada, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Untuk ibadah. Nih ya. Ada yang disebut sekuler. Sekuler itu apa? Memisahkan perkara kehidupan dengan perkara agama. Wes Wildan, kalau mau ngomongin Islam di pendopo aja. Makanya nanti kalau yang kayak gini di kafe. Iya. Kok nanti ada Sabtu besok di ditunggu sama anak yang ngaji. Iyalah, kan yang saya share itu. Dan tanggal 28 gede-gedean nanti. Tunggu saatnya. Ya kenapa? Karena agar Islam mewarnai kehidupan dunia. Pokoknya kafe, khususnya seluruh Cilegon, itu kita kuasai untuk keberkahan barokah. Sanggup? Jadi kajiannya bukan lagi di pendopo. Kajian Islam di kafe. Iyalah, ngomongin Islam di kafe, oke? Iyalah, jangan sampai kayak sekuler itu. Mang, lamun gue pengen cima ning musola lagi. Tetap di kafe. Nggak masalah, gitu kan? Nah, jadi untuk apa kita hidup di mana adalah untuk ibadah. Ya. Jadi hidup itu untuk ibadah. Kerja ibadah. Kuliah ibadah. Saya bekerja ya untuk ibadah juga. Dan alhamdulillah saya aktivitasnya enak nih. Kenapa? Ya gaji jalan bulanannya kan. Pala jalan ini ya. Keren wes. Si guru-guru kayak keren ya, guru-guru kayak mantap lah wes. Nah, jadi untuk apa kita hidup berdua? Adalah untuk ibadah. Nah, ketika kita meninggal, akan kemana kita? Gitu. Udah, bablas gitu, langsung surga. Tidak. Yakin Kang Arman? Kang Rosin? Surga? Waduh, iya. Apa aja tuh ininya tuh?
ilahin lastulil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Oke, pengen surga tapi nggak yakin, neraka orang nggak mampu, ya kan, gitu kan, benar nggak, kayak gitu kan? Taubatan Ya, harus ada taubatan nasuh. Serem toh? Serem lah. Maka dari itu kita persiapkan untuk negeri akhirat. Caranya gimana? Ya ini sekarang, ini lagi mau persiapin, lagi bikin LPG. Kita bikin namanya proposal kehidupan. Siapa yang punya proposal kehidupan? Hah, anak ke proposal mulut, proposal apalagi Islam Mi'raj, proposal 17 Agustus. Hah, Aduh. proposal kehidupan, nggih. Latar belakangnya saya hidup di dunia ini untuk apa, segala macam gitu tuh. Bikin Visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, susunan acara. Susunan acara itu maksudnya kegiatan-kegiatan kitanya apa kegiatan di kehidupan itu. Terus siapa saja panitianya, dalam artian siapa saja kita berinteraksinya. Betul. Anggarannya berapa, untuk apa, ya kayak sedekah, infak dan sebagainya. Dan penutup berupa doa-doa agar kita masuk surga. Itu kan proposal kehidupan. Bikin Gemar harus bikin. eksekusi. Jadi nanti bikin satu proposal kehidupan versi Gema Al-Heriyah. Keren kan? Itu ada visi misi. Baik, akan kemana kita? Tentu di sana nanti akan ada hari kebangkitan. Kenapa? Karena ada yang nggak percaya ada hari kebangkitan. Artinya sudah pasti. Kapitalis pun sama. Orang kafir tuh nganggapnya surga. Kenapa? Karena udah tebus dosanya sama Yesus. Selesai. Ya kan? Tapi ternyata kita harus mempersiapkan apa? LPG. Kenapa? Karena akan kembali kepada Allah. Tadi kan sebelum kita adalah diciptakan oleh Allah SWT kan? Kegiatan kehidupan dunia, maka pulang negeri akhirat pun kita akan bertemu dengan Allah SWT dan harus mempertanggungjawabkan. Ngirim tuh berkas. Berkasnya banyak nih, Wildan nih berkasnya banyak nih. Berkas mahasiswanya jeduk. Kan? Berkas kegiatan dia kan kadang dikasih amanah ketua gitu kan? Iya. Bus, tanggung jawab. Berkas gurunya, kan ngajar kan dia. Banyak tuh berkasnya. Paham nggak berkasnya? Mempertanggungjawabkan pada Allahnya tuh. Amal. Iyalah. Ini amal, ini Amal. lah lebih saya. Waduh, serem tau ini pembahasan serem guys. Gimana ini ya? Aduh, para sahabat ini pembahasan serem ini sebenarnya. Nggak apa-apa biar pemuda melek gitu loh. Iya. Sadar. Nanti ketika pulang ke negeri akhirat itu bawa LPG, laporan pertanggungjawaban. Proposal kehidupan kita sudah bikin dan kita laksanakan dan kita akan bikin LPG. Story. Hah? Presentasi, betul. Presentasi, tapi ininya ditutup. Ini yang ngomong. Ini yang ngomong. Apain tanganin di sini? Ya Allah, saya udah nyiapin loh, megang gelas, terus kasih ustadznya minum loh. Wih, keren. Gila lah. Ya Allah, saya udah WA loh, WA buru-buru kegiatan muzakarah. Wih, tek ini gitu kan, rasain. Senang rasanya. Senang kan rasanya. Ngalir. Gila, bener mantap. Jalan ini nih, kaki ngomong. Ya Allah, saya tuh ngejemput orang-orang yang peserta loh gitu. Itu tuh saksi semua. Tapi ini mulut tutup. Iya. Nah, jadi kita kepada Allah setelah hidup ke kematian maka kita bawa LPG, laporan. Nah, maka dari itulah hati-hati dengan dunia begitu. Pertanyaannya, gimana kondisi saat ini? Coba, yang antum kan pemuda nih, ya kan? Kondisi umat saat ini gimana? Mas parah lah. Parah Pak, tuh harus bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan, guys. Cilegon berbahaya. Berbahaya. Mau gula. Terus mau Jess. Kelambine samburadul mana? Sholat terus, maksiat terus.
STMJ. Iya. Sholat terus maksiat Terus. jalan. Jalan kan? Amin terus mah STMT. Ini gimana nih? Repot. Jadi kondisi mati itu lagi sakit. Iya. Lagi sakit. Sakit. Pemudanya sakit. Maka apa penyebabnya? Kenapa gara-garanya? Gara-gara ninggalin agama, ninggalin Islam. Udah sila Ustaz, yang penting makan udah sholat. Wis yang penting makan puasa. Iya, tenang aja, Maret menanti puasa Ramadan. Iya. Maret. Iya. Wis pokoknya saya cuti dari maksiat deh, Maret mah sampai April. Maksiat cuti yuk. Artinya kan kalau cuti pasti ada kerja lagi kan? Iya. Ih, repot. Harusnya, iya siap Ustaz. Saya resign dari maksiat. Taubatkan suka. Tobatan nasuha. Kok bisa antum tobatan nasuha? Kan orangnya selalu dibawa-bawa. Itu mah mang nasuha. Repot mana nasuha itu mah. Beda lagi. Nah, jadi sakit. Kenapa? Karena meninggalkan agama. Muzakarah yang kayak gini ini sepi. Tapi jangan putus asa. Kenapa? Karena kita tidak akan kalah sama orang Yahudi. Iya. Tenang. Dengan panas tak bimbing antum semua. Oke, siap pemuda? Siap. Siap pemuda? Siap. Siap. Kenapa? Karena adalah sakit meninggalkan agama gara-garanya. Terus gimana caranya? Apa obatnya? Back to Islam. Kembali ke Islam. Come on, move on. Move on. Lo itu dikasih nyawa sama Allah. Move on. Nggak usah halu-haluan. Halu dikit. Nggak usah galau. Nanti pembahasannya besok galau tuh. Di hari Sabtu besok. Aduh, galau. Galau, kenapa? Ya karena halu. Halunya tinggi, nggak kesampaian. Aduh, Galau, stres, Gila. gila, depresi, nyekek botol, ngekoplo. Ya bener kan nyekek botol itu namanya. Hah? Nyekek botol, iya wes. Gitu kan. Ngomong-ngomong kayak gitu kan nggak jelas gitu loh. Nah, itulah pemuda sekarang begitu. Putus dari pacarnya, mewek. Habis udah jelas gini mah. Parah. Harusnya kalau putus dari pacar, alhamdulillah. Cari yang baru. jangan bebas. Repot ini urusannya. Gema Al-Heria itu cowok-cowoknya keren-keren. Oh, Gema Al-Heria itu cowok-cowoknya beriman. amin. Ini pemirsa Gema Al-Heria ya, pemirsa Muzakarah. Pemirsa Muzakarah, anak-anak Gema Al-Heria itu keren-keren. Keimanannya luar biasa. Alhamdulillah. Rajin dalam hal kebaikan. Amin. Maka antum jangan menghinakan antum sendiri dengan pacaran. Pacar. Suka ya? Sorry, gua belum siap. Gitu aja. Sorry, aku belum siap. Sorry, gua. Lo suka? Nunggu dong. Kalau gue siap nanti nikah. Asli. Iya gitu, itu pemuda loh. Datang ke rumahnya. Datang loh ke rumah. Cidan yang datang loh, secewek yang datang. Repot urusannya ini Iya, mau. maksudnya gitu, Pak. Datang gitu ke rumahnya. Iyalah. Gitu. Ngelamarnya. Iya, ini mah banyak itu tukang ojek. Iya. Ngantor. Udah ya, sampai sini aja ya. Kan udah deket rumahnya. Udah waniin ngomong tuane. Wes, orang keren. Pemuda sekarang begitu kan? Iya. Iya. Jadi jangan hinakan antum. Jangan hinakan antum. Antum sudah mulai mulia. Antum itu adalah pemuda-pemuda Islam yang tangguh, yang keren. Ya? Itu. Maka dari itu obatnya apa? Back to Islam. Kembali kepada Islam. Ngaji di Muzakarah. Sahabat Muzakarah, bergabung dengan Gema Al-Heria. Iya. Betul? Betul. Kegiatannya luar biasa, baik semua. Ya? Gitu. Nah, kalau obatnya ada kembali kepada Islam, agama, siapa dokternya? Kalau kita lagi apa ya? Sakit. Lagi sakit apa tuh namanya diperiksa tuh namanya tuh diagnosisnya apa nih sakitnya kan begitu. Siapa? Ya umat yang sehat, yang sadar, yang tahu. Siapa dokternya? Gema Al-Heria dokternya.
kok Gema Al-Harithiyah nggak nyambung? Nyambung, karena Gema Al-Harithiyah memberikan obat berupa acara muzakarah. Muzakarah ini adalah obat bagi para pemuda-pemudi yang galau, Betul. yang halu. Halu. Hah? Iya. Yang apa lagi ya? Pokoknya yang berlebihan tapi nggak kesampaian. Ya kan? Gitu. Nah, di mana tempatnya? Di bumi Allah tentu. Ya ini di pendopo bisa, di kafe bisa. Namanya bumi Allah tuh mana aja. Bebas. Ya, bebas. Saya juga bisa. Ya sekarang ada di pendopo muzakarah. Saya bisa jadi di kafe ngisinya. Nanti ngisi di kafe saya. Kan gitu. Nah, itu yang jadi. Nah, lantas lalu bagaimana? Jadi umat ini jadi umat yang oke agar menjadi dokter. Wildan, Rosehin, terus Jirin, Rosehin, Arman, itu ada dokternya. Maka ajak kita adakan kegiatan. Iya. Gema Al-Harithiyah kita adakan selain di pendopo. Nanti tunggu saatnya ya sahabat muzakarah. Siap. Nah, terus kalau pengen jadi dokter, kan atau dokternya nih. Iya. Gimana caranya? Ya belajar. Belajar kayak gimana? Ngaji. Rutin. Tak tungguin waktunya belum dapat, belum ada yang ngejapri. Kapan gitu? Cekapokan terus. Cekapokan gitu. Belajar di mana aja. Ya. Jadi ini ada yang menjadi dokter begitu. Maka dari itu, agar kita menjadi umat yang terbaik, ya, kita harus menjadi apa? Tadi itu yang bilang, be agent of change. Agen perubahan. Agen perubahan. Kita adalah Gema Al-Harithiyah adalah agen perubahan mewujudkan kampus peradaban Islam. Peradaban yang gemilang. Civilization gold. Bisa lu juga ngomongnya aja. Nah, coba ngomongnya. Civilization gold. Ini ngomongnya bisa. Jadi harus menjadi agen perubahan, ya kan? Bisa ngomongnya apa ngomongnya? Ngomongnya untuk siapa? Be agent of change. Ya tadi itu umat yang sakit. Obatnya adalah antum menjadi be agent of change. Rubah semua. Rubah untuk siapa? Diri dan hidup kita minimal. Agar hidup kita, diri kita benar dulu. Yang kedua, rubah masyarakat. Dengan cara apa? Nih lagi ngerubah masyarakat. Bukan berarti harus, demo aja, demo yuk. Wus, lokalisasi hancur. Loh, kita yang disalahin nanti. Ya, jadi buat masyarakat. Terus untuk siapa? Untuk agama kita tentunya. Ya, jadi be a good Muslim itu, menjadi Muslim terbaik itu adalah bisa menjadi solusi untuk umat yang lain, untuk umat Muslim yang lain. Kalau surga tuh ngajak, Jirin. Jangan dewekan. Selalu ngajak, Pak. Ngajak. Sebut Wildan, sebut Rosein, sebut Arman. Ketika Jirin duluan ke surga, alias duluan Ninggal. Kalau kawin ninggal. Kalau belum nikah mah rebutan bidadari. Oh iya. Benar. Sangka. Bidadarinya ada di depan mata tuh. Laki itu gigit model. Kalau si Wildan kan ada. Itu paling di depan tuh. Oh iya oke. Jadi bagian dari mereka ini merubah ya ke arah yang lebih baik. Itu namanya be a good Muslim. Jadi be a good Muslim itu adalah kenali diri, hakikat hidupnya tahu kita, dan kita adalah bisa merubah umat menjadi dokter. Nah inilah yang sebagai be a good Muslim, menjadi Muslim yang terbaik. Ya nanti kita diskusi, siapa yang tanya segala macam, kita akan coba bahas ya. Kalau Pak ini live streaming mah kita bahas, siapa yang nanya bisa kita bahas nih kalau live streaming nih ya. Gitu. Baik, saya tutup dulu tapi nanti diskusi ya. Baik, sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Materi yang sudah memberikan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu dari beliau. Selanjutnya itu seksi tanya jawab. Dan saya beri 2 pertanyaan ya, Pak. Ya boleh. Bebas. Mau curhat boleh. Siapa yang mau bertanya? Silakan.
Sehin, Kang Arman atau Wildan, boleh. Kita kan diskusi begitu. Itu sih. Boleh. Ya. Ini Pak. Ya, Pak. Kang Wildan. Jadi kehidupannya itu ada di masyarakat. Jadi upaya masyarakat itu supaya berkomitmen dalam menjalankan kegiatan risma itu bagaimana upaya itu ada kegiatan dalail atau pengajian itu supaya mengajak itu supaya Mau gitu ya. mau itu bagaimana itu walaupun itu sudah disebar undangan maupun ada pemberitahuan itu melihat kita merespon tapi tidak ada tanggapan bagaimana itu solusinya. Ya, baik. Ini pertanyaan bagus. Karena memang ini fenomena, fakta yang terjadi di tengah-tengah ya. Masyarakat. Ini tentang pengajian Kang Wildan ini ngundang susah payah. Itu susah yang datang dikit. Tapi yang konser nggak diundang juga datang banyak. Iya itu. Iya. Benar. Oke, saya bahas tentang sisi manusia. Di dalam diri manusia, ini pun pernah saya bahas. Di dalam sisi manusia, diri manusia itu ada yang namanya gorizah, naluri. Nah, ada 3 naluri. Walaupun saya akan bahasnya satu. Ada gorizatul baqa, ada gorizatul nau, ada gorizatul tadayun. Gorizatul baqa itu adalah aplikasi yang mengeksiskan diri, mempertahankan diri. Contohnya apa? Marah, sedih, pengen menang sendiri, maunya karep dewek, takut, cemas, egois, halu, galau. Ya. Itu gorizatul baqa. Ada namanya gorizatul nau. Suka lawan jenis, punya sifat kebapaan, keibuan, ngelihat anak kecil senang, ada rasa kasih sayang. Makanya kalau umpamanya Kang Wildan nanya, Pak, kalau suka sama cewek boleh nggak Pak? Sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan. Kenapa? Karena kalau suka sesama jenis repot. Itu yang haram, nggak boleh. Bahaya. Ya? Karena itu merebak di sini loh. Iya. Di Cilegon itu udah ada loh. Ada. Bahaya. Ini semoga tidak dicoret tayangan ini. Kita berantas LGBTQIZY. Gitu. Ya karena supaya kita kasih nama sama rawatin ini acara berantas gitu. Gay, lesbi, berantas itu. Di Cilegon ada. Sedih nih. Ini penyakit. Harus disembuhkan. Iya. Tapi kalau suka sayang lawan jenis boleh. Itu namanya gorizatul nau. Terus ada rasa kasih sayang, melihat anak kecil senang, ada sifat kebapaan, keibuan kalau perempuan ya. Ada yang itu gorizatul nau. Ada yang ketiga, gorizatul tadayun. Naluri di mana manusia itu punya fitrah ingin sesuatu yang lebih daripadanya. Jadi merasa lemah, maka butuh. Baik itu berupa benda, materi, keimanan, dan lain sebagainya. Contoh, ada manusia yang kurang pede kan, yang memang dia pakai batu akik Iya. dan punya kekuatan bak akiknya. Itu gorizatul tadayun itu. Ya? Atau ada piaraan di rumahnya yang goib-goib. Itu gorizatul tadayun itu. Tapi kita orang Islam harusnya gorizatul tadayun ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, baik kembali kepada tadi. Karena manusia itu ada naluri gorizatul baqa, pengen karep dewek, maka itu yang timbul. Oh ya, sebelum itu saya akan bahas dulu, goriza itu harus dikendalikan. Naluri itu, fitrah itu harus dikendalikan. Karena kalau nggak dikendalikan akan mengakibatkan keresahan. Maka kan ada yang malas pengajian mah. Fitrah sebenarnya mah. Tapi maksudnya bukan fitrah. Ya wajar ada fakta kayak gitu. Tapi nggak fitrah. Sebenarnya fitrahnya manusia itu kepada kebaikan. Ya banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ketika di janin itu sebenarnya udah ditampakkan kehidupan dunia. Gitu. Dari kita lihat fikih-fikih itu. Dan sudah diberikan sudah beragama Islam kan, ditanyakan beriman pada siapa? Allah. Jadi janin itu Allah. Maka kan ada yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi adalah orang tuanya. Yeah.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara ini agar mereka senang? Ya, senang. Yang pertama adalah kita harus mengemas gitu loh. Islam tuh mudah, Islam tuh baik, Islam tuh damai, Islam itu seru, Islam itu adalah solusi, Islam tuh problem solving, pemecah masalah. Kebanyakan kesannya Islam itu apa? Kebanyakan orang Islam itu sendiri mengesankan Islam itu apa? Bete. Nih, ngikut muzakarah saya ngisi, bete nggak? Enggak. Bohong, pas ada saya aja nih. Repot ini saya kalau nggak ada. Malas sih ini. Kesannya begitu. Iya. Terus lagi Islam itu kesannya teroris, keras. Islam itu kesannya jenuh. Wildan Jekir mungkin pepanganannya semet kali. Dlail pepanganannya semet buku puasanya kali. Amplopnya semet. Amplopnya semet lah, cocok bener. Ini yang sering nih, kayaknya bener. Karena kesannya berdekat, ya? Bener Pak, kayaknya. Bener sih. Berdekat banget. Berdekat kesannya. Karena tidak memahami Islam itu penting. Tadi akidah Islam itu sebagai pemecah masalah. Lah, gini ge. Al-hukmu alal waqi'i min wijhati nadil Islam. Menghukumi suatu fakta perkara itu dari sudut pandang Islam. Artinya apa? Jangan pernah melangkah selangkah pun kalau kita belum tahu hukumnya halal haram. Harusnya begitu. Kenapa? Karena kita kan membawa LPG. Nah, jadi yang pertama adalah karena tidak paham. Pembahasannya adalah pembahasan yang memang solusi kehidupan, problem solving. Yang tadi saya bahaskan, hukum muamalah, bagaimana jual beli, bagaimana dan sebagainya. Gitu Wildan. Jadi kalau Wildan nanti mengadakan dai lagi, harus rame, harus ceria. Dai itu kan bulan puasa ya. Nah, makanan dijajarin dulu. Baru mulai sentak. Ah gitu, walau alam bisawab gitu ya. Nah, silakan yang lain diskusi aja gitu. Ya, rasain. Tadi kan ada muslim yang baik sama muslim tidak baik. Betul. Jadi ketika misalkan orang itu melakukan yang terbaik, kadang juga melakukan yang tidak terbaik gitu Pak. Contohnya kan tadi STMJ gitu Pak. Itu apakah termasuknya muslim yang terbaik, apakah muslim yang tidak baik gitu Pak? Ya baik, itu baik. Lagi-lagi ini adalah naluri fitrah manusia adalah godizatul baqo, pengen karep dewek. Wa ma khalaqtul insana haluan. Memang kalau baik ada keluh kesah, haluan itu keluh kesah. Pesimis, emang ya tempatnya manusia. Iya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak sedikit umat muslim itu nggak tahu Islam. Tuh, andai kata tahu Islam dan paham dan akhirnya dia bukan hanya memahami dan mengamalkan, insya Allah yang namanya muslim tidak baik itu nggak ada. Ini kan perkara orang, muslim itu kan orang, oke? Okay? Iya. Islamnya baik. Cuman habits orang, habit itu apa? Habit itu kebiasaan. Tuh, Islam dikalahkan oleh kebiasaan. Padahal kalau umpamanya manusia melakukan kebiasaan Islam itu enak. Malah Malah jadi keterusan. Contoh nih. Puasa Ramadan nih nanti bulan Maret. Bentar lagi kan? 70 hari lagi kurang lebih. Ya, atau 78 hari lagi ya. Itu kan nggak makan tuh sebulan. Ketika udah Idul Fitri, ketika mau makan agak kerok. Kayak kayak puasa. Karena itu habit. Kebiasaan. Maka seharusnya Islam itu dijadikan kebiasaan, jadi habits oleh umat muslim. Kewajiban itu jadi kebiasaan, sehingga ketika kita melakukan kewajiban ringan. Iya kan? Nah, itu yang kedua. Jadi ini masalah habit, masalah kebiasaan. Ya, ngaji ke sini. Orang-orang itu bisa jadi orang sekitar kita nih di luar kita yang ngelihatin
acara ini, bisa jadi dalam hati kecil pengen ikut. Pengen ikut. Lebih-lebih pembicaranya kok energik banget. Semangat. Cuman kan karena dia nggak kebiasaan dan ngelihat ngaji tuh, malu. Segan. Iya. Apalagi pendopo gitu kan. Ya, jadi yang kedua adalah ya habit itu. Yang ketiga adalah tadi pertanyaannya kenapa tidak melakukan muslim yang baik gitu ya. Ya karena tidak melakukan saat Islam. Nah, pertanyaan kenapa tidak melakukan saat Islam? Banyak faktor. Pertama karena kekurang pengetahuan. Kalau kurang pengetahuan, kurang ilmu berarti enggak ngaji. Ya kan? Yang kedua, ada pengetahuan, ada tahu. Tapi memang udah habitnya buruk, dia tetap melakukan keburukan. Kebiasaan keburukan. Itu tadi STMJ itu. Milih-milih gitu loh. Karena sekarang ini ya, yang disebut halal itu, yang disebut halal adalah yang menguntungkan bagiku. Haram adalah yang merugikanku, yang membuat aku rugi. Paham gak maksudnya? Nih, biarin kita ngebahas riba. Ketika utang piutang ke Jirin, utang 10 juta, ya, Jirin ke saya yang jadi konglomerat sekarang. Kan kemarin Jirin jadi pengusaha. Nah, sekarang gantian lah, ya kan? Iya, gantian. 10 juta di Jirin. Akhirnya dia balikin lagi ke saya, nih Pak, udah ada uang 10 juta. Tanda terima kasih 500.000. Saya terima karena habit saya menganggap bahwa lawang Jirin yang ngasih dan saya juga senang. Kan begitu? Sama-sama senang. Jadi karena tidak diterapkan hukum Islam di sini. Padahal itu adalah riba. No berkah no riba. No berkah no riba. Ya benar. Bukan ke? Berkah no riba gitu. No berkah no riba menjadi bingung. Dua-duanya enggak lah. Gimana hanya berkah no riba, berkah tanpa riba gitu. Benar. Nah, kenapa saya anggap lumayan. Makanya banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang tanda kutip larinya kepada manfaat, bukan larinya kepada halal haram. Itu yang disebut kapitalis, sekuler. Ya, sih agama mah jangan ke jual beli sih. Bisnis ayam bingung go Islam. Wih, kan ada kayak gitu kan? Ada. Terus lagi calo tanah. Iya. Kalau dalam Islam itu namanya samsaroh. Samsaroh itu calo. Samsaroh, di atas samsaroh itu nggak boleh. Ren, coba cariin yang nyari pembeli HP saya. Harganya 5 juta, nanti kamu saya upahin deh. Tapi harganya 5 juta loh. Iya Pak, tenang. Nyari tuh pelanggan. Tapi dia bukan nyari ke Wildan. Dan kalau ada nyari HP 5 juta, sok cariin, nanti saya upahin. Nanti saya yang bayarin. Itu nggak boleh. Samsaroh, di atas samsaroh lagi. Nyuruh maning. Calo nggak bisa. Waduh. Pertanyaannya, umat Islam paham nggak dengan ini? Enggak kayaknya. Atau dengan janji nanti saya upahin. Kata si Jirin, iya Pak. Dia ngambil ke Wildan. Mau nggak Dan? 5.500.000. Oh iya. 500 sih pegang 5 juta gini. Tak upahin Jirin. Wah, dapat. Waduh. Sama kayak pegadaian itu. Nah, jadi banyaklah yang harus kita bahas. Kenapa? Karena Islam itu kafah, menyeluruh. Kalau menyeluruh berarti dari lahir sampai tidur kembali sampai mati semua kan dibahas. Mau masuk ke kamar mandi, toilet aja ada caranya, ada doanya. Masa tentang kehidupan nggak ada? Siasah politik pasti ada. Muamalah jual beli pasti ada. Istimai pergaulan pasti ada. Terus apalagi pendidikan pasti ada, ya kan? Semua pasti ada. Jadi yang berikutnya ada karena tidak kurangnya pengetahuan, karena kurang pengetahuan akhirnya dia nggak ngerti. Ada yang ngerti yang kedua, tapi memang yang menguntungkan aja, pura-pura nggak ngerti. Ada yang lebih jahat lagi, dia tahu dia adalah yang harus menyampaikan, tapi disumpetin dulu, nggak disampaikan. Parah ini. Ada yang paling parah lagi,
Udah tahu itu nggak boleh, ngambil-ngambil yang boleh, dikait-kaitin ayatnya. Nah, itu. Jadi fenomenanya ada fenomena seperti itu, STMJ-nya itu. Ngerti nggak maksudnya? Itu ya pertanyaannya ke situ kan? Gitu. Jadi ini fenomena. Maka penting acara muzakarah ini tolong jangan sampai berhenti. Siap. Wis terus kalau nggak ada pembicara wis panas mana suruh Paula. Siapa? Wis Telepon lanjutin. Iki baik Hah? terus, panas terus. Iya, udah panas. Gitu. Nah ini baikan ya. Jadi para pemirsa muzakarah dimanapun berada ya, datang ke pendopo setiap hari Jumat. Iya. Kenapa kita akan membahas tentang Islam? Silakan bahas lagi. Kalau ini live streaming bisa chat ya, langsung kita jawab ya. Gitu. Mangga ada lagi diskusi. Ya, ada lagi bisa. Di balik kamera boleh. Tetap di situnya. Enggak ada kata. Ya. Nah ya, jadi kita menjadi be a good Muslim itu bukan hanya kita ibadah mahdoh, tapi kita juga adalah manfaat untuk umat muslim lain dengan cara apa? Dakwah, dengan cara menyampaikan kebaikan, dengan cara apa? Mengadakan pengajian-pengajian, begitu tuh. Ya, karena kita harus menjadi dokter bagi umat yang sedang sakit. Begitu. Siap Gemalia untuk jadi dokter? Siap. Baik, itu silakan pada moderator. Siap. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada Pak Materi. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.